Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Belajar Kuy. Pada hari ini kita akan membahas bidang studi matematika dengan materi bilangan berpangkat. Untuk lebih jelasnya, kita simak pembahasan berikut. Pengertian bilangan berpangkat. Apa sih yang dimaksud bilangan berpangkat? Bentuk 5 dengan angka 3 kecil di atas dinamakan bilangan berpangkat. Dibaca 5 pangkat 3. Bilangan 5 disebut bilangan pokok atau basis, dan bilangan 3 disebut pangkat atau eksponen. 5 pangkat 3 artinya 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 sebanyak 3 kali. Secara umum, bilangan berpangkat dapat ditulis sebagai A pangkat N, dengan A sebagai bilangan pokok atau basis, dan bilangan real N sebagai pangkatnya atau eksponen. Ya, berikut adalah contoh untuk gambar penulisan dari bilangan berpangkat itu sendiri. A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A dan seterusnya sebanyak N kali. Maksudnya apa N kali? N kali adalah banyaknya atau jumlah nilai dari pangkat itu sendiri. Misalnya, N kalinya adalah 5. Itu artinya jumlah bilangan pokok dikalikan sebanyak 5 kali. Misal bilangan pokoknya adalah 2, maka 2 dikalikan sebanyak 5 kali, bukan 2 dikali 5 ya. Setelah kita mengetahui apa arti dan bentuk dari bilangan berpangkat itu sendiri, maka kita akan langsung melihat contoh dari perhitungan bilangan berpangkat. Berikut adalah contoh soal dari bilangan berpangkat dan cara perhitungannya. Nomor 1. 8 pangkat 3 sama dengan 8 dikali 8 dikali 8 sebanyak 3 kali. Hasilnya 512. Ya, mudah kan? Soal berikutnya. Min 4 pangkat 3 sama dengan min 4 dikali min 4 dikali min 4 sebanyak 3 kali. Maka hasilnya adalah min 64. Kenapa min 64? Karena jumlah dari bilangan negatif yang ada di soal itu adalah ganjil, maka hasilnya adalah negatif. Cukup mudah bukan? Ya, kita lanjut soal berikutnya. Min 3 pangkat 4. Min 3 pangkat 4 artinya adalah min 3 dikali min 3 dikali min 3 dikali min 3 sebanyak 4 kali. Ya, hasilnya adalah 81. Nah, sekarang ini hasilnya adalah positif. Kenapa positif? Karena jumlah bilangan negatif yang ada di soal itu berjumlah genap, maka hasilnya adalah positif. Nah, kita lanjut soal berikutnya. Min 2 per 3 pangkat 2. Hasilnya adalah min 2 per 3 dikali min 2 per 3. Hasilnya 4 per 9. Nah, untuk bilangan pecahan bila dipangkatkan, maka untuk perhitungannya bisa dikalikan silang antara pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Next, untuk soal berikutnya. Akar 3 pangkat 3 sama dengan akar 3 dikali akar 3 dikali akar 3. Maka hasilnya adalah 3 akar 3. Itu. Jadi untuk bilangan berpangkatnya kita langsung saja majukan ke depan. Jadi hasilnya adalah 3 akar 3. Next. 2A pangkat 3. Hasilnya adalah 2A dikali 2A dikali 2A. Hasilnya adalah 8A pangkat 3. Nah, untuk bilangan A sendiri itu tidak dapat dihitung. Jadi hasilnya adalah tetap A. Sedangkan angka 2 jika dipangkatkan, hasilnya adalah 8. Jadi A-nya tetap A pangkat 3 ya. Seperti itu. Ya, lanjut untuk soal berikutnya. 2 per P pangkat 2. Hasilnya adalah 2 per P dikali 2 per P. Hasilnya 2 dikali 2 sama dengan 4. Per P dikali P sama dengan pangkat 2. Hasilnya adalah 4 per P pangkat 2. Cukup mudah bukan untuk perhitungan dari soal bilangan berpangkat itu sendiri? Ya, itu tadi adalah contoh dari soal dan cara perhitungan dari bilangan berpangkat. Nah, untuk selanjutnya
Kita langsung masuk ke sifat-sifat dari bilangan berpangkat itu sendiri. Berikut adalah sifat-sifat bilangan berpangkat yang pertama, yaitu sifat-sifat perkalian. Nah, di sini kita melihat sejumlah rumus dari sifat-sifat perkalian. Ya, yang pertama, ada A pangkat M dikali A pangkat N. Hasilnya adalah A pangkat M ditambah N. Mengapa begitu? Karena nilai pangkat yang berbeda, maka hasilnya adalah ditambahkan antara pangkatnya. Jadi untuk nilai A-nya sendiri itu tetap. Yang dihitung adalah nilai pangkatnya antara M dengan N, jadi ditambahkan. Ya, untuk yang kedua, A pangkat M pangkat N. Nah, jika menemukan soal seperti ini, maka pangkatnya itu harus dikalikan. Ya, seperti yang ada di contoh, itu ada M dengan N. Dia hasilnya harus dikalikan. Nah, yang berikutnya, A pangkat N dikali B pangkat N. Hasilnya adalah A dikali B pangkat N. Nah, beda dengan yang nomor 1 tadi. Ini A dan B-nya berbeda. Maka yang dikalikan adalah A dengan B. Nah, untuk pangkatnya tetap N. Ya, kita langsung masuk contoh soal untuk sifat yang pertama. Dari A pangkat M dikali A pangkat N. Hasilnya A pangkat M plus N. Sebab 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 4 sama dengan 5 dikalikan sebanyak 3 kali dikali 5 dikalikan sebanyak 4 kali. Hasilnya adalah 5 pangkat 7. Ingat, yang dihitung hanya pangkatnya. Jadi 3 ditambah dengan 4, maka hasilnya adalah 7. Itu. Contoh nomor 1, 3 pangkat 6 dikali 3 pangkat 4. Hasilnya adalah 3 pangkat 6 ditambah 4. Hasilnya adalah 3 pangkat 10. Nah, 3 pangkat 10 ini bisa kalian hitung kembali ya. Nah, untuk soal selanjutnya, min 5 pangkat 3 dikali min 5 pangkat 4 sama dengan min 5 pangkat 3 plus 4 sama dengan min 5 pangkat 7. Ya, masih sama ya cara perhitungan seperti yang tadi. Ya, lanjut kita masuk sifat yang kedua. Sifat A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Sebab 5 pangkat 4 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 4 dikali 5 pangkat 4 sama dengan 5 pangkat 4 plus 4 sama dengan 5 pangkat 8. Nah, dari mana 8? 8 itu dihasilkan dari 4 dikali 2. Atau bilangan 5 pangkat 4 itu kita pangkatkan kembali menjadi 2 kali. Ya, hasilnya adalah 5 pangkat 8. Berikut adalah contoh dari sifat yang kedua. Nomor 1, 8 pangkat 3 pangkat 4 sama dengan 8 pangkat 3 dikali 4. Atau kalian juga bisa menghitung dengan cara seperti yang di atas. Itu 8 pangkat 3 dikalikan sebanyak 4 kali. Nah, hasilnya adalah 8 pangkat 12. Soal nomor 2, 625 pangkat 3 per 4 sama dengan 5 pangkat 4 dikali 3 per 4. Nah, dari mana 5 pangkat 4? 5 pangkat 4 itu adalah hasil dari akar 625. Maka hasilnya adalah 5 pangkat 4. Nah, kemudian kita langsung kalikan 5 pangkat 4 pangkat 3 per 4 sama dengan 5 pangkat 4 dikali 3 per 4. Hasilnya adalah 5 pangkat 3. Kenapa bisa 5 pangkat 3? Karena dikalikan silang antara 4 dengan 3 per 4. Hasilnya adalah 3. Seperti itu. Kita lanjut untuk sifat yang ketiga. A pangkat N dikali B pangkat N sama dengan A dikali B pangkat N. Sebab 2 dikali 5 pangkat 3 sama dengan
2 dikali 5 dikali 2 dikali 5 dikali 2 dikali 5 sebanyak 3 kali sesuai dengan jumlah pangkatnya. Sama dengan 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3. Seperti itu. Ya, untuk contoh soalnya, nomor 1, 3P pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 4 dikali P pangkat 4. Nah, yang di dalam kurung itu 1 dikalikan dengan pangkatnya. 3 dikali pangkat 4 hasilnya adalah 3 pangkat 4. P dikali pangkat 4, maka hasilnya adalah P pangkat 4. Maka hasilnya adalah 81 P pangkat 4. Kenapa bisa 81? Karena 3 dipangkatkan 4, maka hasilnya adalah 81. Sedangkan P, karena tidak bisa dihitung, maka hasilnya adalah tetap P pangkat 4. Untuk soal nomor 2, 2 pangkat 6 dikali 5 pangkat 6 sama dengan 2 dikali 5 pangkat 6. Nah, kenapa hanya 2 dan 5-nya saja yang dikalikan? Nah, karena mengikuti dari sifat soal bilang berpangkat. Jika beda, maka hasilnya harus dikalikan. Maka hasilnya adalah 10 pangkat 6. Dan jika kita hitung, maka hasilnya adalah 1 juta. Seperti itu. Setelah kita tadi mempelajari sifat-sifat perkalian, maka kita langsung masuk ke sifat-sifat berikutnya, yaitu sifat-sifat dari pembagian. Ya, ada 4 rumus yang ada di sifat-sifat pembagian. Yang pertama, A pangkat M dibagi A pangkat N, maka hasilnya A pangkat M dikurangi N. Untuk perhitungan sendiri tidak jauh beda dengan yang perkalian tadi. Nah, berikutnya ada A pangkat 0 sama dengan 1. Untuk A tidak sama dengan 0. Berikutnya, A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Maka hasilnya adalah 1 per A pangkat N. Berikutnya, A pangkat N dibagi B pangkat N. Maka hasilnya adalah A dibagi B pangkat N. Berikut adalah contoh soal dari sifat-sifat pembagian. Yang pertama, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Sebab 7 pangkat 5 per 7 pangkat 3. Hasilnya adalah 7 dikali 7 dikali 7 sebanyak 5 kali per 7 dikali 7 dikali 7 sebanyak 3 kali. Hasilnya adalah 7 pangkat 2. Nah, itu kita langsung coret saja ya. Contohnya, nomor 1, 4 pangkat 9 per 4 pangkat 6 sama dengan 4 pangkat 9 dikurangi 6. Maka hasilnya adalah 4 pangkat 3. Nah, ingat ya, yang dikurangi hanya pangkatnya saja. Ya, berikutnya 1024 per 64 sama dengan, nah, untuk perhitungannya kita pangkatkan dulu. Nah, jadi hasilnya adalah 1024 jika dipangkatkan, hasilnya adalah 2 pangkat 10. Dan 64 jika dipangkatkan, hasilnya adalah 2 pangkat 6. Hasilnya adalah sama dengan 2 pangkat 10 dikurangi 6. Hasilnya adalah 2 pangkat 4. Atau jika kita hitung kembali, hasilnya adalah 16. Kita masuk ke sifat berikutnya. Untuk A pangkat 0 sama dengan 1. Untuk A tidak sama dengan 0. Sebab 25 per 25 itu sama dengan 1. 25 kita pangkatkan dulu. Jadi 5 pangkat 2 per 5 pangkat 2 sama dengan 1. Sama dengan 5 pangkat 2 dikurang 2 sama dengan 1. Hasilnya adalah 5 pangkat 0 sama dengan 1. Sesuai dengan sifat yang ada. Ya, untuk contoh soalnya, nomor 1, 2 pangkat 0 sama dengan 1. Berikutnya, min 7 pangkat 0 sama dengan 1. Berikutnya, 1 per 2 pangkat 0 sama dengan 1. Soal berikutnya, min 7 pangkat 0 sama dengan min 1. Nah, antara soal nomor 2 dengan nomor 4,
ini memiliki perbedaan. Bedanya adalah tanda kurungnya. Jika dalam tanda kurung, maka hasilnya adalah positif. Jika tidak ada tanda kurungnya, maka hasilnya adalah negatif. Ya, kita lanjut ke sifat berikutnya. A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Sebab 1 per 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 0 per 5 pangkat 2. Kenapa di situ ada 5 pangkat 0? Ya, kita mengikuti dari soalnya. Jika di bawahnya 5 pangkat 2, maka di atasnya harus kita samakan. Ya. Kita lihat sifat sebelumnya ya. Jadi 1 itu jika kita hitung, maka hasilnya adalah 5 pangkat 0. Nah, baru setelah kita mendapatkan nilainya, bisa kita hitung. Sama dengan 5 pangkat 0 dikurangi 2. Maka hasilnya adalah 5 pangkat min 2. Tuh. Ya. Contoh soalnya. Pertama, 3 pangkat min 4. Sama dengan 1 per 3 pangkat 4. Nah, sama dengan 1 per 81. Mengapa bisa seperti itu? Nah, kita lihat dari contoh sifat yang sebelumnya. Jika pangkatnya adalah min 4, maka kita harus buat pecahan. Pecahannya jadi 1 per 3 pangkat 4. Yang tadinya negatif, kita jadikan penyebut, maka hasilnya adalah positif. Berikutnya, 1 per 8 sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 ini dihasilkan dari akar 8. 8 adalah 2 pangkat 3. Sama dengan 2 pangkat min 3. Nah, minnya ini kebalikan dari contoh soal sebelumnya. 2 pangkat 3 kita naikkan, maka hasilnya adalah pangkatnya negatif. Kita masuk sifat yang terakhir dari pembagian. A per B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Sebab 2 per 5 pangkat 3 sama dengan 2 per 5 dikalikan sebanyak 3 kali. Hasilnya adalah 2 pangkat 3 per 5 pangkat 3. Gitu. Ya, ini ada contoh soalnya. Yang pertama, 1 per 2 pangkat 5. Itu bisa kita kalikan sebanyak 5 kali. Atau jika sudah mengetahuinya, langsung saja 1 dipangkatkan 5, hasilnya adalah 1 pangkat 5. Per 2 dipangkatkan 5, hasilnya adalah 2 pangkat 5. Maka hasilnya adalah 1 pangkat 5 sama dengan 1 per 2 pangkat 5 sama dengan 32. Ya, next untuk soal berikutnya. 8 pangkat 5 per 4 pangkat 5. Hasilnya adalah 8 per 4 pangkat 5. Karena pangkatnya sudah sama, maka kita langsung masukkan saja ke dalam kurung. Sama dengan 2 pangkat 5. 2 dari mana? 2 adalah hasil dari bagi 8 dengan 4. Pangkatnya tetap 5. Hasilnya adalah 32. Untuk sifat yang berikutnya adalah pangkat pecahan. Yang berikut adalah rumus dari sifat pangkat pecahan. A pangkat M per N sama dengan N akar A pangkat M untuk A lebih dari 0. Berikut contoh soalnya. 16 pangkat 3 per 4 sama dengan 4 akar 16 pangkat 3. Kemudian 27 pangkat 2 per 3 sama dengan 3 akar 27 pangkat 2. Nah, untuk sifat dari pangkat pecahan, ada syarat yang bisa kita ikuti. Seperti ini. Untuk nilai N sama dengan 2 dan M sama dengan 1, itu umumnya tidak ditulis. Untuk penjelasannya, kita langsung lihat di contoh soal berikut. Pertama, 27 pangkat 1 per 3 sama dengan 3 akar 27. Nah, satunya tidak dihitung ya, atau tidak ditulis. Soal berikutnya, 9 pangkat
2/3 sama dengan akar 9 pangkat 3. Nah, duanya juga kita tidak tulis, seperti syarat yang sudah ditentukan. Berikutnya, 16 pangkat 1/4 sama dengan 4 akar 16. Soal berikutnya, 16 pangkat 1/2 sama dengan akar 16. Jadi dua-duanya tidak ditulis. Selesai sudah untuk pembahasan dari pengertian dan sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, untuk pembahasan selanjutnya ada di video yang akan kita lanjutkan berikutnya. Nah, jika kalian suka pada video ini, silakan like dan share sebanyak mungkin. Nah, jangan lupa subscribe channel ini agar kalian dapat melihat video-video pembahasan dari pelajaran lainnya. Jika ada soal atau pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa langsung komen di kolom komentar. Ya, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.